Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa kepercayaan saya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah murid merupakan pribadi yang unik. Jadi siswa itu atau murid itu mempunyai beberapa kepribadian, masing-masing yaitu berbeda. Kemudian yang kedua, murid harus belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi siswa itu harus belajar sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh kurikulum, khususnya kurikulum K13. Namun sekarang telah masuk ke kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, setiap siswa memiliki kemampuan atau intelijensi yang berbeda-beda. Yang keempat, memotivasi murid akan menumbuhkan semangat belajar. Yang kelima, pendidikan merupakan transfer ilmu dari guru kepada murid. Jadi pendidikan itu, sebelumnya itu saya hanya berpikir bahwa pendidikan itu merupakan transfer ilmu dari guru kepada murid. Kemudian yang keenam adalah keluarga memiliki pengaruh terhadap attitude atau karakter atau juga sikap keseharian dari murid. Nah, itu beberapa kepercayaan saya sebelum belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 itu ada beberapa perubahan. Yang pertama sekali adalah saya baru mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan kegiatan menuntun. Jadi menuntun, melayani atau memfasilitasi murid agar dia menemukan kekuatan kodratnya, sehingga para murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi di sini di poin 1 ini saya mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan kegiatan yang menuntun. Dan fungsinya di sini adalah kita melayani, memberikan fasilitas untuk agar siswa itu menemukan kodratnya atau kompetensi yang sebenarnya yang dia miliki. Kemudian di sini juga saya mengetahui yang kedua adalah kodrat anak itu adalah merdeka. Jadi tidak ada tekanan atau paksaan pada saat mereka dalam proses pembelajaran. Mereka bebas mengungkapkan pendapat, bermain, dan juga menentukan pilihannya sesuai dengan kurikulum yang sudah ada, sesuai dengan tingkatan. Kemudian anak itu kodratnya juga itu bermain. Jadi kalau anak-anak itu dia harus bermain merupakan salah satu kodratnya. Suasana belajar harus menyenangkan dan bergembira. Permainan yang dilakukan menumbuhkan sikap budi pekerti yang akan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu pendidikan yang memfokuskan perhatian untuk memaksimalkan potensi, bakat, dan minat siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang keempat, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungannya, umpamanya lingkungan di mana siswa itu atau juga murid itu berada. Jadi dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus memperhatikan lingkungan di mana kita mengajar. Kemudian kodrat zaman itu berhubungan dengan isi atau konten atau kompetensi yang berkembang saat itu. Nah, jadi pada saat mengajar itu kita harus memberikan ilmu pengetahuan yang betul-betul sedang berkembang saat itu. Jangan mengajarkan ilmu yang tahun 80-an ke zaman sekarang. Bisa jadi bisa, tetapi tentu ada perubahan-perubahan. Sebagai contoh,
Umpamanya pada saat dulu komunikasi hanya menggunakan telepon rumah saja. Nah, pada saat sekarang itu telepon rumah itu tidak terlalu digunakan lagi, tetapi orang lebih beralih ke handphone. Dan handphone atau smartphone itu bisa mengontrol semua peralatan. Kalau berhubungan dengan jurusan saya, tentu itu adalah kontrol peralatan kelistrikan. Nah, yang kelima adalah pendidikan harus memperhatikan kodrat murid, karena murid itu bukan merupakan kertas yang kosong. Ya. Jadi murid itu mereka telah mempunyai kodrat tersendiri. Kita hanya di sini berfungsi untuk memupuknya agar kertas kosong, kertas yang sudah coretan itu akan ditebalkan. Atau boleh jadi seperti kita sebagai pendidik itu adalah seperti seorang petani, di mana petani itu harus merawat apa-apa yang ditanamnya sehingga tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Umpamanya petani menanam padi, tentu dia akan merawat sebaik-baiknya sehingga akan menghasilkan padi. Tidak mungkin ditanam padi maka yang akan tumbuh singkong umpamanya atau jagung, itu tidak mungkin. Jadi fungsi kita hanya menebalkan kemampuan atau kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, itulah beberapa perubahan yang saya ketahui setelah pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Kemudian yang akan segera saya terapkan lebih baik nantinya agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan melakukan tentunya menuntut murid sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Karena jurusan saya adalah jurusan listrik, tentu saya akan mengajarkan, memupuk atau juga menuntun siswa itu agar kompeten di bidang teknik ketenaga listrikan. Yang kedua adalah memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar praktek dengan terus menuntunnya sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu dengan memperhatikan lingkungannya dan juga perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Demikianlah penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.